Aja sih sertifikasi yang dibutuhkan seorang HSE, apa biayanya, kemudian butuh berapa hari kalau kita mau training, pasti lulus ya sih kalau Akadika Migas. Halo, selamat datang di Prakosa Seni Yuda Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai seputar dunia HSE. Untuk topik kali ini adalah apa saja sih sertifikasi yang dibutuhkan seorang HSE atau seorang ahli K3, kemudian berapa biayanya, kemudian butuh berapa hari kalau kita mau training. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Untuk diketahui kita semua, jadi kalau di dunia pekerjaan misalnya ini buat kalian yang masih mahasiswa, jadi ada dua jenis ini ya, tipe perusahaan yang memang membutuhkan seorang ahli K3. Yang pertama memang perusahaan tersebut memang mendidik kalian setelah lulus kuliah kemudian ditrainingkan oleh perusahaannya, atau ada juga beberapa perusahaan yang memilih menggunakan perusahaan jasa consulting ataupun outsourcing, di mana mereka akan merekrut orang menggunakan pihak ketiga, tapi mereka harus sudah mempunyai keahlian khusus. Jadi mereka nggak mau repot, mereka taunya kontak dengan sebuah perusahaan outsourcing, mereka akan mengambil karyawan sesuai dengan spek yang mereka minta, termasuk sertifikasinya. Nah, dengan hal tersebut maka banyak dari seseorang yang berniat untuk berkarir di HSE, dia harus mengambil sertifikasi secara mandiri, karena memang persyaratan dari perusahaan outsourcing, mereka akan meng-hire orang dengan orang yang sudah mempunyai sertifikasi dan mempunyai keahlian khusus. Terus berapa sih biayanya untuk menjadi seorang ahli K3? Di sini nanti kita akan jelaskan beberapa jenis sertifikasi, mulai dari sertifikasi kementerian, kemudian ada juga dari sertifikasi dari migas khusus untuk sektor industri minyak dan gas, dan yang ketiga adalah sertifikasi yang biasa digunakan di level internasional. Yang pertama adalah buat kalian yang baru mau mulai di HSE atau di posisi HSE, kalian harus mengambil training ahli K3 umum. Lamanya training ahli K3 umum itu adalah 12 hari. Kemudian biayanya adalah 6-9 juta. Jadi 6-9 juta itu belum termasuk ini ya, penginapan atau hotel. Jadi hanya biaya sertifikasi dan trainingnya saja. Itu untuk buat kalian untuk awalan, itu merupakan salah satu alasan yang tepat di mana kalian itu harus mengambil ahli K3 umum. Kemudian yang kedua adalah ahli K3 lingkungan kerja. Jadi itu trainingnya ada 5 hari, kemudian biayanya antara 10-12 juta. Kemudian yang ketiga ahli K3 kimia. Nah, kalau ahli K3 kimia ini biasanya jika kalian bekerja di sebuah perusahaan dengan menggunakan bahan-bahan kimia dengan volume dan kapasitas tertentu, dan itu memang secara mandatori itu harus memiliki seorang ahli K3 kimia. Lamanya training dia adalah 12 hari, kemudian biayanya itu antara 9-12 juta. Terus ada lagi sertifikasi kementerian juga, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, adalah ahli K3 listrik. Jadi misalnya kalian di sebuah perusahaan memiliki misalnya kalian memiliki genset dengan kapasitas lebih dari 200 kVA, maka harus memiliki seorang ahli K3 listrik. Nah, ini ahli K3 listrik ini biaya trainingnya adalah 15-20 juta. Dan lamanya adalah 17 hari. Jadi memang membutuhkan waktu yang panjang khusus untuk K3 listrik. Kemudian ada juga ahli K3 konstruksi.
Jadi ahli K3 konstruksi itu ada dua jenis. Ahli K3 konstruksi mudah itu 5 hari, kemudian biayanya 6-7 juta. Kemudian ada ahli K3 konstruksi madya, itu kurang lebih trainingnya 9 hari dan biayanya antara 9-12 juta. Ada lagi ahli K3 pesawat angkat-angkut, itu lamanya training adalah 25 hari, lumayan lama ya. Itu biayanya antara 23-25 juta rupiah. Ada lagi ahli K3 pesawat tenaga produksi, itu juga ada, itu lamanya sama 25 hari, biayanya 23-25 juta rupiah. Kemudian ahli K3 spesialis pesawat uap atau bejana tekan, atau biasanya orang bilang ahli K3 boiler. Nah, itu lamanya sama juga 25 hari dan juga biayanya 23-25 juta rupiah. Nah, itu adalah sertifikasi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kemenakretrans. Dan itu kalian cukup trainingnya 1 kali, sertifikasi 1 kali, cuma ada pembaruan untuk SKP atau surat keterangan penunjukan sebagai ahli K3 di sebuah perusahaan. Kalau kalian belum punya perusahaan, maka kalian hanya mendapatkan sertifikat calon ahli K3 saja. Kemudian untuk di industri migas itu ada yang namanya ahli K3 migas. Itu sendiri sertifikasinya ada di Pusdiklat Migas Cepu, Jawa Tengah. Jadi kalian di situ dilakukan sertifikasi. Diklat Migas Cepu itu kalian ujian di sana. Tapi untuk pembekalannya kalian harus melalui provider training. Ada dua level ya. Jadi yang pertama adalah level operator. Jadi buat kalian yang ingin terjun ke dunia migas, ingin mengambil sertifikasi AK3 migas, saran saya untuk pertama kali adalah mengambil level operator. Itu biayanya antara 6-10 juta, itu selama 6 hari. Untuk pengawas itu biayanya sama, 6-10 juta, kemudian lamanya juga 6 hari, kemudian ujiannya itu di Cepu. Terserah misalnya kalian mau pembekalan di mana, tapi ujiannya itu ada di kita harus datang ke Cepu. Dan itu ujiannya pasti lulus nggak sih kalau AK3 migas? Nah, itu tergantung dari kalian masing-masing pada saat pembekalan. Ada yang memang beberapa kali sampai mengulang 2-3 kali baru mereka lulus ujian di Pusdiklat Migas Cepu. Ada juga yang sekali langsung lulus, itu juga ada. Jadi itu kembali ke diri kalian masing-masing, persiapannya seperti apa. Kemudian sebagai gambaran, kalau di AK3 migas harga 5-10 juta, itu kalian sudah termasuk penginapan. Jadi kalian tinggal datang aja, hotel, penginapan, kemudian akomodasi semua disediakan oleh provider training. Di sana juga ada provider dari lokal di Cepu sana yang memang menyediakan mes dan juga jasa pembinaan untuk pembekalan sebelum ujian. Dan di sana biasanya di Cepu itu 2 minggu sekali. Jadi selama 1 tahun itu sudah dijadwal. Biasanya 2 minggu sekali itu ada jadwal untuk ujian sertifikasi. Kemudian kalau untuk di migas sendiri, masa berlaku sertifikat itu adalah 4 tahun. Jadi kalau kalian sudah dapat sertifikatnya, kemudian selama 4 tahun, kemudian mau pembaruan lagi, maka kalian harus mengulang dari awal. Jadi tidak seperti kita membuat SIM, sepeda motor ataupun mobil, kalau kita perpanjangan masa berlakunya belum habis, maka kita tinggal foto saja misalnya seperti itu ya. Tapi kalau di AK3 migas kalian harus kembali ujian sama seperti ujian untuk pertama kali.
Kemudian selain di AK3 Migas, di sektor lainnya ada yang namanya untuk sertifikasi di tingkat internasional. Itu bisa berlaku di luar negeri ya. Misalnya kalian ingin berkarir di luar negeri, itu ada namanya sertifikat NEBOS. Jadi NEBOS itu ada yang IGC itu International General Certificate, itu lama trainingnya sekitar 11 hari, kemudian biayanya antara 3.100 sampai 3.200 US dollar. Ya tinggal kalian kalikan saja sekarang $1 berapa, karena memang mereka menggunakan tarif training itu menggunakan kurs dolar. Kemudian ada juga yang memang khusus di oil and gas atau NEBOS khusus untuk oil and gas. Kalau yang tadi IGC itu untuk umumnya bisa dipakai di sektor manapun. Kemudian yang khusus oil and gas itu kurang lebih 6 hari training, itu termasuk ujian ya. Kemudian biayanya adalah sekitar 2.300 sampai 2.400 US dollar. Jadi tinggal kalikan aja sekarang $1 berapa. Itu jadi ada beberapa jenis sertifikasi ya. Jadi buat kalian yang memang berniat untuk berkarir di dunia HSE, bisalah perkiraan. Kira-kira saya harus nabung berapa, saya harus ambil sertifikasi apa, saya pengen di sektor industri apa. Makanya kalian tinggal pilih. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jika teman-teman ada komen ataupun saran, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.